Halo anak-anak kelas 1 dan kelas 2, jumpa lagi kita di devosi pagi ini. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya Ibu harap anak-anak sudah mempersiapkan diri, mempersiapkan Alkitab, dan mempersiapkan jurnal refleksi dan alat tulis. Ya, untuk kita mulai dengan devosi di pagi ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang senantiasa menuntun menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau selalu memimpin kami sampai detik saat ini Tuhan. Kami juga masih memperoleh nafas kehidupan. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kiranya Allah memberikan kami hikmat pengetahuan sehingga kami boleh memahami setiap firman dan kebenaran-Mu. Inilah doa dan harapan kami di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah, anak-anak, pembacaan Alkitab kita di pagi ini terpilih dari kitab Efesus pasal 2 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-22. Nah, anak-anak bisa membacakannya di rumah masing-masing atau bisa juga membaca dari layar yang Ibu share ya. Nah, pembacaan Alkitab ini di bawah perikop dipersatukan di dalam Kristus. Ya, ayat 20 sampai ayat 22 yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikian firman Tuhan. Nah, tema renungan kita di pagi ini adalah tentang hanya dibangun di dalam Kristus. Ya, hanya dibangun di dalam Kristus. Kalau anak-anak ketika mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh ibu-ibu guru yang lain di minggu lalu itu, anak-anak sudah tahu ya. Nah, kalau melihat itu, ya dari waktu dibawakan Ibu Ice itu masih ada tembok pemisah ya. Jadi masih ada tembok pemisah, datanglah ketika Tuhan Yesus ada, maka itu semua sudah dirombak. Jadi tidak ada tembok-tembok pemisah lagi dan semua orang bisa datang dan beribadah kepada Tuhan ya. Nah, karena apa? Karena Yesus Kristus itu sendiri adalah bait Allah. Ya, Yesus Kristus sendiri adalah bait Allah. Jadi siapapun itu dia bisa datang dan berdoa kepada Tuhan. Ya. Dan kalau kita lihat juga yang minggu lalu, firman dari minggu lalu itu ya, keselamatan dan penghapusan dosa itu adalah 100% anugerah Allah. Ya, jadi keselamatan dan penghapusan itu didapatkan dari siapa? Dari Allah. Itu 100% dari anugerah Allah. Nah, anak-anak, untuk bacaan kita di hari ini, di sini dari Rasul Paulus di kitab Efesus ini mengumpamakan bahwa tembok pemisah itu dirobohkan, ya, dirobohkan. Maka seluruh sistem bait Allah yang waktu itu ada tembok-tembok pemisah itu sudah roboh, ya. Dirobohkan karena apa? Karena Kristus sudah datang, ya. Karena Kristus sudah datang. Jadi Tuhan Yesus pernah mengatakan ya anak-anak bahwa rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan membangunkannya kembali. Ya, itu siapa yang berkata seperti itu? Tuhan Yesus. Nah, di sini anak-anak, di sini Tuhan Yesus sedang berbicara kepada dirinya sendiri. Kenapa Ibu? Sehingga Tuhan Yesus berbicara pada dirinya sendiri karena di sini Tuhan Yesus menggambarkan akan dia akan dalam kematiannya
kematian dan kebangkitannya. Ya, Paskah yang kita sudah lewati ya, itu di mana Tuhan Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Ya, setelah ia mati, ia bangkit pada hari yang ketiga. Nah, bait Allah yang sejati dengan tersusun rapi dibangun dari iman Israel sejati itu kepada janji keturunan Abraham itu, dan juga iman yang akan Allah berikan kepada bangsa-bangsa yang lain. Ya, jadi tidak ada lagi pemisah-pemisah. Oh, hanya bangsa Israel saja yang harus beribadah dan bangsa lain tidak. Tapi ini bangsa-bangsa lain juga diberikan kesempatan untuk mereka beribadah. Ya, nah, anak-anak, iman yang sama juga itu dibangun di atas pengajaran yang sama. Yaitu apa? Firman Tuhan pada para rasul dan para nabi. Ya, jadi perjanjian baru bukan firman baru yang tidak bersambung dengan apa yang Allah janjikan di dalam perjanjian lama ya. Nah, oleh karena itu anak-anak, maka di dalam Kristus baik bangsa Israel atau bangsa lain sedang bersama-sama berbagian dalam membangun bait Allah yang sejati. Ya. Kenapa? Karena Kristus adalah batu penjuru kita. Kristus adalah batu penjuru yang sama ya. Nah, jadi demikian firman Tuhan, dan kiranya anak-anak bisa dapat mendengarkan dengan baik, memahaminya, dan bisa menulis refleksinya anak-anak. Nah, di sini ada 2 pertanyaan refleksi dan anak-anak tulis jawabannya di jurnal refleksi ya. Yang pertama, anak-anak, sudahkah imanmu bertumbuh dengan kuat di dalam Kristus? Dan yang kedua, apakah Kristus sudah menjadi batu penjuru atau patokan dalam pertumbuhan imanmu? Anak-anak tulis di jurnal refleksi ya. Nah, sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat anugerah-Mu, Engkau senantiasa menuntun menyertai kami hingga saat ini. Kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau sertai dan lindungi kami. Tuhan yang memampukan kami untuk kami memahami dan kami dapat melakukan di dalam keseharian kami. Sebentar kami akan belajar, kiranya Tuhan yang akan memimpin kami. Inilah doa dan harapan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati.